Salah satu alasan kenapa Shichibukai Crocodile menjajah kerajaan Alabasta adalah karena menurut perkiraannya senjata kuno Pluton ada di suatu tempat di negeri tersebut. Salah satu alasannya adalah karena di negerinya Nefeltari Vivi itu terdapat batu-batu poneglyph. Bersama dengan Nico Robin, satu-satunya ilmuwan Ohara yang masih hidup yang bisa membaca tulisan poneglyph, Crocodile dan kelompok kriminalnya, Baroku Work, mencoba mencari informasi tentang Pluton dengan melacak keberadaan batu-batu poneglyph yang ada di sana. Sayangnya, Nico Robin memiliki misi tersendiri yang jauh bertolak belakang dengan keinginan Crocodile. Makanya dia tidak menceritakan yang sebenarnya tentang informasi dari batu-batu poneglyph di Alabasta yang sudah dia temukan. Saya curiga kalau batu poneglyph yang ada di ruang bawah tanah istana kerajaan Alabasta ini sebenarnya memang berisi informasi tentang keberadaan senjata kuno Pluton, bukan tentang sejarah leluhur raja-raja kerajaan Alabasta seperti yang Nico Robin bacakan untuk Crocodile pada manga One Piece chapter 203. Hanya saja, sampai saat ini Nico Robin belum pernah sekalipun menceritakan tentang informasi tersebut kepada siapapun, termasuk kepada para nakamanya di kelompok topi jerami. Jadi menurut prediksi saya, saat ini Nico Robin adalah satu-satunya manusia yang tahu di mana letak senjata kuno Pluton berada. Mungkin hal ini akan menimbulkan pertanyaan baru. Jika Pluton, yang konon katanya berbentuk sebuah kapal perang, saat ini sudah berwujud sebuah kapal perang siap pakai dan posisinya tersembunyi di suatu tempat di Alabasta, lalu apa fungsi blueprint Pluton yang dibakar oleh Franky? Bukankah pemerintah dunia mencari blueprint Pluton karena rancangan tersebut masih belum sempat direalisasikan pada masa Void Century? Kalau menurut saya tidak juga. Untuk membuat kastilnya Kaido saja, si kontraktor perlu membuat blueprint atau rancang bangunnya terlebih dahulu. Dan blueprintnya tersebut masih bisa ditemukan oleh Ashura Doji meski kastil Kaido sudah lama selesai dibangun. Dengan logika yang sama, saya rasa pencipta Pluton juga membuat blueprintnya terlebih dahulu sebelum membangun Pluton. Dan setelah kapal perang Pluton selesai dibangun, blueprintnya masih dia simpan. Mungkin untuk jaga-jaga jika suatu saat nanti kapal tersebut perlu perbaikan. Sehingga bisa jadi kecurigaan Crocodile itu benar. Pluton 1.0 terkubur di salah satu sudut gurun pasir di negeri Alabasta. Menariknya, selain terdapat batu-batu poneglyph dan dicurigai juga menjadi pelabuhan terakhir Pluton, di negeri Alabasta juga terdapat sumber air mistis yang disebut dengan Hero Water, yang bisa memberikan kekuatan yang sangat besar kepada siapa saja yang meminumnya. Hanya saja, harga yang harus dibayar oleh peminumnya sangatlah mahal. Pasukan khusus kerajaan Alabasta, Sumegiri Squads, sudah memperlihatkannya pada manga One Piece chapter 196. Setelah meminum Hero Water, mereka mendapatkan kekuatan fisik yang berlipat-lipat untuk menghadapi Crocodile. Hanya saja setelah 5 menit menggunakannya, mereka semua tewas karena efek samping dari cairan steroid tersebut. Lalu apa hubungannya dengan Ancient Weapon Uranus? Sabar dulu bro. Setelah 2 tahun time skip, kelompok topi jerami berlayar kembali untuk menuju lautan New World dengan kekuatan baru. Untuk bisa memasuki lautan paling angker di dunia tersebut, mereka memilih jalan menyelam melewati celah Red Line dan singgah di Fishman Island. Di Fishman Island, mereka menemukan satu batu poneglyph yang tersembunyi di Sea Forest. Batu poneglyph tersebut berisi permintaan maaf seseorang bernama Joy Boy yang tidak bisa menepati janjinya untuk membawa para penduduk Fishman Island ke permukaan. Nah, ketika kelompok Luffy singgah di Fishman Island, mereka bekerja sama dengan mantan Shichibukai Jinbe untuk menghadapi pemberontakan kelompok Hody Jones yang ingin mengkudeta kerajaan Ryugu. Pada dasarnya, kelompok Hody Jones bukanlah ancaman yang berarti. Hanya saja, mereka menggunakan obat kuat yang dicuri dari dalam kotak Tamate Bako yang memberi mereka kekuatan fisik yang berlipat-lipat, sama seperti Hero Water di Alabasta tadi. Dan sama juga dengan Hero Water, pil steroid Tamate Bako juga memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Sebagai ganti kekuatan super yang didapatkan, para anggota kelompok Hody Jones yang meminum pil Tamate Bako tersebut mengalami penuaan dini yang sangat ekstrim. Mereka bahkan bisa menua hingga sangat renta hanya dalam waktu 1 hari setelah menelan beberapa butir pil Tamate Bako saat menghadapi kelompok topi jerami. Nah, di Fishman Island inilah senjata kuno Poseidon ditemukan. Melalui sebuah cerita yang cukup melegenda, akhirnya diketahui kalau Putri Shirahoshi adalah senjata kuno Poseidon, seorang putri duyung yang mampu berkomunikasi dan memerintah para Sea King. Kemudian setelah berhasil menyeberang ke New World, kelompok topi jerami berangkat ke Wano dengan tujuan awal ingin membebaskan negerinya para samurai tersebut dari penjajahannya Kaido dan Orochi. Wano Kuni adalah tempat di mana batu-batu poneglyph itu berasal. Klan Kozuki sebagai penguasa kerajaan Wano secara turun-temurun adalah klan yang secara turun-temurun mewarisi kemampuan untuk membaca dan mengukir batu-batu poneglyph itu. Sebagai negeri tempat diciptakannya batu-batu prasasti yang tidak bisa dihancurkan tersebut, jelas Wano Kuni adalah gudangnya batu poneglyph.
Tidak hanya Rio Poneglyph yang menyimpan sejarah abad kekosongan, di Wano ini terdapat juga satu batu Red Poneglyph yang memiliki informasi titik koordinat pulau paling misterius di Grand Line, Love-Tail. Di Wano ini, kelompok topi jerami kembali bekerja sama dengan mantan anggota Shichibukai untuk membantu keturunan terakhir klan Kozuki, Kozuki Momonosuke, membalaskan dendam keluarganya serta membebaskan negeri Wano dari penjajahan Kaido dan Orochi yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Tidak hanya satu mantan Shichibukai, ada dua mantan Shichibukai, yaitu Jinbe dan Trafalgar di Waterloo yang mendampingi Luffy untuk menghancurkan pasukan Yonko Kaido. Pasukan Yonko Kaido bukanlah pasukan bajak laut abal-abal. Dengan mengkonsumsi buah iblis buatan yang disebut dengan Smile, para anak buah Kaido berhasil mendapatkan kekuatan binatang di tangan mereka. Namun sebagai konsekuensinya, tubuh mereka menjadi cacat secara permanen. Setelah mendapatkan kekuatan Smile, tubuh mereka berubah menjadi separuh manusia, separuh binatang. Dan bagi siapa saja yang memakan buah iblis Smile, tetapi tidak mendapatkan kekuatan binatang, maka mereka akan mati rasa. Mereka hanya bisa tertawa untuk mengekspresikan segala macam perasaan yang mereka rasakan. Nah, dari ketiga kasus di tiga kerajaan tersebut, bisakah kalian menemukan pola yang sama? Yap, benar sekali. Baik di kerajaan Alabasta, kerajaan Ryugu, dan kerajaan Wano, kelompok topi jerami selalu berurusan dengan para Shichibukai atau mantan Shichibukai. Di ketiga kerajaan tersebut, mereka juga bisa menemukan batu-batu Poneglyph. Dan yang paling menarik lagi, baik di kerajaan Ryugu, Alabasta ataupun Wano, kita bisa menemukan sesuatu yang bisa membuat siapapun yang memakannya mendapatkan kekuatan super di luar nalar manusia, tetapi dengan efek samping yang sangat mengerikan. Di Alabasta ada Hero Water, di kerajaan Ryugu ada pil Tamatebako, dan di Wano ada buah iblis buatan Smile. Kemudian jika senjata kuno Pluton dicurigai ada di Alabasta, senjata kuno Poseidon ternyata beneran ada di kerajaan Ryugu, maka dengan pola yang sama, saya pikir senjata kuno Uranus tanpa ada yang curiga dan tahu sebenarnya ada di Wano. Karena di negeri Wano sudah memenuhi tiga aspek utama tanda-tanda keberadaan Ancient Weapon, yaitu campur tangan Shichibukai, ditemukannya batu Poneglyph, dan adanya obat kuat dengan efek samping yang sangat mengerikan. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.